Keluaran 3:1-22, ILT 3. Adapun Musa, dialah yang menggembalakan kawanan domba Yitro, mertuanya, seorang imam di Midian. Dan dia menggiring kawanan domba itu ke sebelah padang gurun dan sampailah dia ke gunung Elohim, yaitu Horeb. Dan malaikat Yahweh menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api dari tengah-tengah semak belukar. Dan dia melihat, dan tampaklah, semak belukar itu menyala-nyala dalam api. Tetapi semak belukar itu tidak terbakar hangus. Dan Musa berkata, "Aku akan melihat ke sisi lain sekarang dan memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapa semak belukar itu tidak terbakar hangus?" Dan Yahweh melihat bahwa dia menyimpang ke samping memeriksanya. Dan Elohim memanggil ia dari tengah-tengah semak berduri itu, dan berkata, "Musa, Musa." Dan dia menjawab, "Inilah aku." Lalu dia berfirman, "Jangan mendekat ke sini. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu karena tempat kamu berdiri itu adalah tanah yang kudus." Dan lagi dia berfirman, "Akulah Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakub." Dan Musa menyembunyikan wajahnya karena dia takut memandang Elohim. Dan Yahweh berfirman, "Aku telah memerhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di Mesir, dan aku telah mendengar jeritan mereka yang disebabkan oleh para pengawas budak, sebab aku mengetahui penderitaan mereka. Dan aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan Mesir, dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ke tempat orang Kanaan, dan orang Het, dan orang Amori, dan orang Feris, dan orang Hewi serta orang Yebus. Dan sekarang, lihatlah, jeritan Bani Israel telah sampai kepadaku. Dan bahkan aku telah melihat penindasan yang sedang orang-orang Mesir tindaskan terhadap mereka. Dan sekarang, pergilah, aku akan mengutus engkau kepada Fir'aun. Dan bawalah umatku, Bani Israel, keluar dari Mesir." Dan Musa berkata kepada Elohim, "Siapakah aku ini? Masakan aku yang akan menghadap Fir'aun dan bahwa aku yang harus membawa Bani Israel keluar dari Mesir?" Lalu dia berfirman, "Aku ada besertamu, dan inilah tanda bagimu bahwa aku telah mengutus engkau. Ketika engkau membawa orang-orang itu keluar dari Mesir, engkau akan melayani Elohim di gunung ini." Dan Musa berkata kepada Elohim, "Sesungguhnya aku akan datang kepada Bani Israel dan berkata kepada mereka, Elohim leluhurmu telah mengutus aku kepadamu." Dan mereka bertanya kepadaku, "Siapakah namanya?" Aku harus mengatakan apa kepada mereka? Dan berfirmanlah Elohim kepada Musa, "Aku ada yang aku ada." Lalu dia berfirman, "Engkau akan mengatakan hal ini kepada Bani Israel, Aku ada, telah mengutus aku kepadamu." Dan Elohim berfirman lagi kepada Musa, "Katakan demikian kepada Bani Israel, Yahweh, Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah pengingat bagiku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Yahweh, Elohim leluhurmu, telah menampakkan diri kepadaku, Elohim Abraham, Ishak dan Yakub, seraya berfirman, Aku sungguh-sungguh telah melawat kamu dan melihat apa yang telah dilakukan kepadamu di Mesir. Dan aku telah berfirman,
Aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, dan orang Amori, dan orang Feris, dan orang Hewi, dan orang Yebus. Ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Dan mereka akan mendengarkan suaramu, dan engkau akan pergi, engkau dan para tua-tua Israel, kepada Raja Mesir, dan kamu akan berkata kepadanya, Yahweh, Elohim orang Ibrani, telah menemui kami. Dan sekarang, biarlah kami pergi untuk suatu perjalanan selama 3 hari ke padang gurun, dan biarlah kami berkurban kepada Yahweh, Elohim kami. Dan aku mengetahui bahwa Raja Mesir tidak akan mengizinkan kamu pergi, tidak juga oleh tangan yang kuat. Dan aku akan mengulurkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatanku yang ajaib, yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Dan setelah itu, ia akan membiarkan kamu pergi. Dan aku akan menganugerahkan kemurahan kepada umat ini di mata orang Mesir. Maka akan terjadi, ketika kamu pergi, kamu tidak akan pergi dengan tangan hampa. Dan setiap wanita harus meminta kepada tetangganya dan dari orang asing yang tinggal di rumahnya, barang-barang dari perak, dan barang-barang dari emas, serta kain-kain. Dan kamu harus mengenakannya pada anak-anak lelakimu dan anak-anak perempuanmu. Dan kamu akan merampasi orang-orang Mesir itu. Keluaran 4:1-31, ILT 3. Lalu Musa menjawab dan berkata, Namun lihatlah, mereka tidak akan percaya kepadaku dan tidak akan mendengarkan suaraku. Sebab mereka akan berkata, Yahweh tidak menampakkan diri kepadamu. Lalu Yahweh berfirman kepadanya, Apakah yang ada di tanganmu itu? Dan dia menjawab, Sebuah tongkat. Lalu dia berfirman, Lemparkanlah itu ke tanah. Dan Musa pun melemparkannya ke tanah, dan tongkat itu menjadi ular, dan Musa lari meninggalkannya. Tetapi Yahweh berfirman kepada Musa, Ulurkanlah tanganmu dan peganglah pada ekornya. Dan dia mengulurkan tangannya dan menangkapnya, lalu ular itu menjadi tongkat di tangannya. Dengan demikian mereka menjadi percaya bahwa Yahweh, Elohim leluhur mereka, Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub, telah menampakkan diri kepadamu. Dan Yahweh berfirman kepadanya lagi, Sekarang, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dan dia memasukkan tangannya ke dalam bajunya. Lalu ia mengeluarkan tangannya, dan tampaklah, tangannya terkena kusta seperti salju. Kemudian dia berfirman, Masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Dan dia memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, lalu ia mengeluarkan tangannya dari dalam bajunya, dan tampaklah tangan itu pulih kembali seperti sedia kala. Dan akan terjadi, jika mereka tidak mempercayaimu dan tidak mau mendengarkan suara dari tanda yang pertama, mereka akan percaya pada tanda yang berikutnya. Dan akan terjadi, jika mereka tidak juga mau percaya pada 2 tanda itu dan tidak mendengarkan suaramu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan menuangkannya di tanah yang kering. Dan akan terjadi, air yang engkau ambil dari sungai Nil itu akan menjadi darah di atas tanah kering itu. Namun, Musa berkata kepada Yahweh, Oh, Tuhan, aku ini bukanlah seorang yang pandai bicara. Dahulu pun tidak, juga sebelumnya, bahkan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu ini pun tidak. Sebab, aku ini berat mulut dan berat lidah. Lalu, berfirmanlah Yahweh kepadanya, Siapakah yang menetapkan mulut bagi manusia?
Atau siapakah yang menetapkan seseorang bisu, atau tuli, atau melihat, atau buta? Apakah bukan Aku, Yahweh? Dan sekarang pergilah. Dan Aku ada beserta mulutmu dan akan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Namun dia berkata, Ya, Tuhan. Aku mohon utuslah melalui tangan yang patut engkau utus. Maka menyalalah murka Yahweh atas Musa, dan dia berfirman, Bukankah Harun, orang Lewi itu, kakakmu? Aku tahu bahwa dia dapat berbicara dengan baik. Dan bahkan lihatlah, dia sendirilah yang sedang keluar untuk menjumpai engkau, dan setelah dia melihat engkau, maka dia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Dan Aku akan menyertai mulutmu dan mulutnya. Juga Aku akan mengajar kamu apa yang harus kamu perbuat. Dan dia akan berbicara bagimu kepada umat itu. Dan sungguh dia akan menjadi mulut bagimu, dan engkau akan menjadi ilah baginya. Dan engkau akan membawa tongkat ini di tanganmu, yang dengannya engkau akan membuat tanda-tanda itu. Lalu Musa pergi dan kembali kepada Yitro, mertuanya, dan berkata kepadanya, Izinkanlah aku pergi dan kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir, dan melihat apakah mereka masih hidup. Dan Yitro berkata kepada Musa, Pergilah dalam damai. Dan Yahweh berfirman kepada Musa di Midian, Pergilah, kembalilah ke Mesir karena semua orang yang menginginkan nyawamu sudah mati. Dan Musa membawa istri dan anak-anaknya dan menaikkan mereka ke atas keledai. Dan dia kembali ke tanah Mesir. Dan Musa membawa tongkat Elohim di tangannya. Dan Yahweh berfirman kepada Musa, Pada waktu engkau kembali ke Mesir, ingatlah semua mukjizat yang telah Aku taruh dalam tanganmu, dan lakukanlah itu di hadapan Fir'aun. Dan Aku akan mengeraskan hatinya, dan dia tidak akan membiarkan umat itu pergi. Dan engkau akan berkata kepada Fir'aun, Beginilah Yahweh berfirman, Israel adalah anakku, anakku yang sulung. Dan Aku berfirman kepadamu, Suruhlah anakku pergi, dan biarlah dia melayani Aku, tetapi jika engkau menolak untuk menyuruhnya pergi, lihatlah, Akulah yang akan membunuh anakmu, anak sulungmu. Dan terjadilah di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Yahweh menemui Musa dan bermaksud untuk membunuhnya. Maka Zipora mengambil pisau batu dan memotong kulit Hatan anaknya, dan menyentuhkannya pada kaki Musa. Dan wanita itu berkata, Engkau adalah pengantin darah bagiku. Maka dia surut daripadanya pada saat wanita itu berkata, Pengantin darah, mengenai sunat itu. Dan Yahweh berfirman kepada Harun, Pergilah ke padang gurun menemui Musa. Lalu ia pergi dan menemuinya di gunung Elohim, dan dia menciumnya. Dan Musa memberitahu Harun semua firman Yahweh yang telah dia sampaikan kepadanya, dan semua tanda yang telah dia perintahkan kepadanya. Lalu Musa dan Harun pergi dan mengumpulkan seluruh tua-tua Bani Israel. Dan Harun mengucapkan semua firman itu yang telah Yahweh ucapkan kepada Musa. Dan dia melakukan tanda-tanda itu di hadapan umat itu. Dan percayalah umat itu, dan mereka mendengar bahwa Yahweh melawat Bani Israel dan bahwa Dia telah melihat kesengsaraan mereka. Dan mereka sujud serta menyembah.